Seumur hidupku, ku mau menyembah-Mu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau ya Tuhan menyembah-Mu ya Tuhan setiap harinya. Kami mau ya Tuhan realign our heart with your heart ya Tuhan. Tuhan, kami sadar kami sering sekali jatuh ya Tuhan dalam dosa-dosa kami ya Tuhan, yang mungkin ada dosa-dosa favorit yang kita jatuh terus-menerus ya Tuhan. Tapi kami mau ya Tuhan sadar bahwa ada pengharapan di dalam-Mu ya Tuhan. Kami mau minta ampun ya Tuhan, minta tolong kepada-Mu ya Tuhan, untuk setiap harinya semakin lagi dikuduskan, semakin lagi disanctify ya Tuhan, semakin lagi hatinya sama dengan hati-Mu ya Tuhan. Kami mau ya Tuhan berkomitmen lagi untuk hidup kudus, untuk hidup untuk-Mu ya Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus, amin. Berita pengampunan dosa diambil dari 1 Petrus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Petunjuk hidup baru diambil dari 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sebelum mendengarkan firman Tuhan dari Pendeta Mangga Pul Sigala, mari kita meminta Tuhan untuk menyelidiki hati kita dan mengubah hati kita untuk semakin rindu untuk dekat dengan Tuhan. Mari kita naikkan pujian pribadi yang mengenal hatiku. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari kita naikkan lagu ini sekali lagi. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi
mengundang Pastor Mangapul untuk memberitakan firman Tuhan. Baik, terima kasih. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Pagi hambanya, Pak David, ya, Bu Ayen, Ibu Sumiati. Saya lihat ada Ibu Sumiati, Abdi, ya. Selamat pagi, Pak Matthew. Saya lihat ada Pak Matthew. Ya, puji Tuhan. Ya. Suara saya cukup jelas, Pak David? Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur karena pada pagi ini kami dapat dipersatukan oleh kasih-Mu melalui teknologi virtual ini. Kami sudah memuji-muji nama-Mu, kiranya Tuhan kuduskan dan sempurnakan dan nikmati ya Bapa sebagai persembahan yang harum di hadirat-Mu. Kini kami akan membuka firman-Mu, bukalah hati dan pikiran kami. Jika ada roh-roh jahat bermaksud mengganggu dan mencuri perhatian kami sehati berdoa di dalam dan demi nama Tuhan Yesus mengusir jauh-jauh dari setiap anak-anak Tuhan. Dan berkatilah ya Bapa semua alat yang kami gunakan, perintahkan malaikat-malaikat-Mu bersama kami. Bersabdalah ya Bapa, kami sedia mendengar. Demi nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, saya sapa sesuai dengan tema kita, salam hari kenaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Ya, sudah lama sekali nggak ketemu Pak David dan Ibu Ayen. Wah, saya lihat dia anteng sekali dia. Saya bersyukur bisa ketemu di pagi hari ini. Sebelum kita melanjutkan pembahasan firman Tuhan, saya ambil dari Kisah Rasul pasal 1. Ya, Kisah Rasul pasal 1 ayatnya ke-6 sampai dengan 11. Ya, ini dia Kisah 6 ayat 1 sampai 11. Kisah 1 ayat 6 sampai 11, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Nah, ini menarik ini ya. Ayat 8 tadi bicara menjadi saksiku di Yerusalem, kotanya, Judea, provinsinya, the province of Judea, and Samaria, sampai ke ujung bumi, until the end of the earth. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia. Ini tema kita ya. Dengan perkataan lain, sebelum dia mengatakan skop penginjilan itu, misi itu, maka dia belum terangkat. The very last words that Jesus pronounced, proclaimed to the disciples adalah mission. Menjadi saksiku Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Sesudah itu terangkatlah dia disaksikan mereka. Dan awan menutupinya dari pandangan mereka.
Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini penegasannya, this Jesus, Yesus ini." Jadi ini bukan vision, ini adalah physical. Dilihat benar-benar. Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Demikian firman Tuhan. Jadi tema kita adalah dampak kenaikan Kristus bagi misi gereja. Sekali lagi, dampak kenaikan Kristus bagi misi gereja. Pertama saya mulai dengan pro kontra tentang kenaikan Kristus. Pro and con. Why? Kenapa? Yang kontra, sebagian ahli menolak kenaikan Kristus. Karena apa? Mereka mengatakan peristiwa ini tidak ditulis oleh Matius, oleh Markus, dan Yohanes. Memang ada di Markus pasal 16 versi panjang. Tetapi para ahli mengatakan itu adalah edition, tambahan kemudian. Di dalam naskah paling tua, nah ini ada Yunani saya, di dalam naskah paling tua itu tidak ada, katanya begitu, ya. Dan memang Bapak Ibu, kalau kita melihat fakta gereja merayakan itu kurang wah, ya. Kalau ke hari Natal megah, ramai sekali. Mungkin berminggu-minggu, berbulan-bulan. Mulai dari November akhir sudah celebrate, ya. Selamat, Merry Christmas. Tetapi kalau kita hari kenaikan, saya nggak tahu. Kalau di Kanada gimana Pak David? Apakah itu cukup terasa? Kayaknya sih tidak. Di Indonesia saya itu ya mungkin beberapa jam pertama ada beberapa orang mengatakan selamat hari kenaikan. Tetapi habis itu nggak ada. Nah, jadi memang kelihatannya dampaknya itu nggak terlalu terasa. Dan mungkin ini juga pengaruh dari yang kontra. Tetapi Bapak Ibu sekalian, jemaat GII yang terkasih, ada kelemahan dalam membangun teologi karena hal itu tidak dituliskan dalam Alkitab. Itu namanya the argument based from silence. Apakah karena Markus, Matius, Yohanes tidak menulis, maka kenaikan nggak ada? Well, kata orang, Markus juga tidak menulis Yesus lahir. Injil Yohanes juga tidak menulis Yesus lahir. Apakah itu berarti bagi Markus dan Yohanes mereka punya pemahaman bahwa Yesus juga pernah lahir? Nonsense, bukan? Nggak mungkin. Nah memang kita bersyukur karena Injil Lukas menuliskan peristiwa kenaikan itu. Dan bagi saya, ini menunjukkan bahwa apa yang dikatakan para ahli tentang Injil Lukas benar. Bahwa Lukas itu bukan hanya teolog, tapi juga sejarawan. Ada buku yang terkenal dari Profesor Howard Marshall. Dia menulis
Luke, historian and theologian. Karena dia historian, maka dia menulis semua peristiwa dengan detail. Seolah-olah telah mengantisipasi ketidakpercayaan umat. Nah, puji Tuhan. Jadi misalnya kita mengetahui tidak sedikit orang mencoba mengacaukan soal kelahiran Yesus. Tapi nggak bisa. Setidaknya Lukas mengunci akan keraguan itu. Karena apa? Kalau kita baca tulisan Injil Lukas, maka kita melihat data-data yang sangat jelas. Dia lahir dalam konteks pemerintahan resmi di zamannya. Ada Kaisar Augustus, ada wali negeri Quirinius di Syria. Dan karena itu, ketika orang kembali mempelajari, melihat tahun-tahun ini, that is historical. Nobody can reject, deny. Dan bahkan karena itu, Bapak Ibu, orang mengatakan kalau begitu Yesus lahir bukan tahun Masehi kita. Harus dimundurkan lagi -4 Masehi. Berdasarkan tahun-tahun raja-raja kaisar yang memerintah dalam Injil Lukas. Begitulah secara ilmiahnya. Jadi apa yang bisa kita pelajari kalau kita betul-betul sudah yakin memang Yesus naik. Nah, itulah tema kita. Dampak kenaikan Kristus secara teologis. Saya tulis ada beberapa. Saya coba naikkan PowerPoint saya supaya mudah kita lihat. Yang pertama saya tulis, dia meneguhkan ya fakta kebangkitan Tuhan Yesus. Itulah secara teologis. Dengan perkataan lain, kalau ada orang yang meragukan kebangkitannya, maka kenaikannya ini akan makin menggilas dia. Bagaimana Yesus bisa naik ke surga kalau dia tidak bangkit? Dengan perkataan lain, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya secara teologis, kenaikan Tuhan Yesus ke atas surga itu menunjukkan bahwa Tuhan Yesus kita jauh melampaui nabi-nabi dan seluruh pendiri agama lain. Karena apa? Dalam faktanya, pendiri dan nabi-nabi agama tertentu kebangkitannya belum dihotbahkan, belum diberitakan. Mereka berharap tentu, tetapi belum terjadi. Beda sekali dengan Alkitab. Yesus sudah bangkit, dan bukan hanya bangkit. Yesus naik ke surga. And then we will say, our Lord Jesus goes beyond all the prophets. Dia very superior, melampaui semua nabi-nabi. Praise the Lord. We thank you, Lord Jesus, for the evidences that you have proven into the world, into the church, melalui kenaikannya. Yang kedua, secara teologis, dampaknya apa? Ini membuat kita makin bersyukur. Karena apa? Kenaikan Yesus ke surga membuktikan asalnya dari mana dia berada. Dengan perkataan lain, baru-baru ini Bapak Ibu, banyak orang curi-curi kesempatan untuk
pulang mudik. Meskipun dilarang pemerintah. Tapi tetap aja ada. Karena apa? Mereka merasa pulang kampung itu penting. Nah bagi kita nggak perlu ke Jawa Tengah, ke Cirebon, ke Malang. Karena kita tidak berasal dari sana misalnya. Tetapi mereka sekalipun dilarang, mereka mati-matian. Karena apa? Kampungnya di sana. Demikian juga Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam Yohanes 14 dia berkata, jangan khawatir, jangan gelisah. Aku pergi menyediakan tempat bagimu. Dan dia berkata apa? Di rumah Bapakku. Nah itu dia. In my father's house. In my father's home. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Nah ke sana dia pulang. Puji Tuhan. Haleluya. 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 Kita harus bersyukur Bapak Ibu sekalian. Pulang kampung Tuhan kita itu. Pulang mudik. Jadi Bapak Ibu yang tinggal di Vancouver ini, puji Tuhan. Enjoy as much as possible that you can enjoy. Ya. Apa saja yang dikasih. Tentu in the corridor, dalam koridor kebenaran. Dan kalau suatu waktu, Bapak Ibu Saudara dipanggil, sudah jelas kemana arahnya, kemana perginya. Itu sebabnya saya tulis surga adalah tujuan akhir hidup manusia. The heaven is our final destination. Praise the Lord. Orang lain menjadikan surga semacam apa itu? Teori, impian, I dream. But the dream for some people, for Christianity, that this has been proven. Karena apa? Tuhanmu ada di sana. Tuhanku ada di sana. Oh. Makanya saya Bapak Ibu menginjili ini, berkhotbah ini, saya makin mantep. Ya, saya nggak nyesel ninggalin insinyur, nggak makan 1 sen pun. Kira-kira 2 bulan lalu, sebelum Paul Zhang dikejar-kejar oleh pemerintah Indonesia, kami pernah mengadakan dialog mengenai Tritunggal. Dalam satu dialog itu, webinar itu, Paul Zhang berkata, jadi Bapak insinyur metalurgi? Iya. Wow. Karena Paul Zhang tahu metalurgi itu di Jerman salah satu sumbernya kekuatannya. Maka dia berkata, wow. Tapi saya berkata, kenapa wow? Saya sudah tinggalkan itu. For the sake of God's kingdom. To fulfill God's mission. Surga tujuan akhir hidup manusia. Wow. Salah satu lagu orang Batak yang kuat ada temanya surga. Saya nyanyiin ya pagi ini ya. Meskipun nggak tahu, nanti saya terjemahkan. Di surgodo, sabuloni tordiku. Di surgodo, rade hasonangaku, anggodison, sai susado, porsuk ngoluki, di surgoi, sai sonangau, saleleng-leleng nai. Saya lihat Pak David, dia terpesona dia. Saya dia nggak ngerti bahasa Batak. Dia cuma tahu sedikit-sedikit dulu. Modal di UKI. Di sorga, artinya. Di sorga adalah tempat perhentianku. Di bumi ini katanya. Aku susah. Aku menderita. Hidupku beranak. Tetapi di surga
aku bahagia selama-lamanya. Di surgoi sai sonangau sa leleng-leleng nahi. Itu dia. Puji Tuhan. Saya bersyukur pagi ini, minggu pagi ini kita cerita tentang sorga. Karena apa? Tuhan kita pulang mudik. Ya. Lalu yang keempat saya berkata, inilah doa Tuhan Yesus sebelum dia disalibkan. Di dalam Yohanes pasal 17, dia berdoa tentang hal itu. Bolehkah saya minta Pak David membaca buat kita? Yohanes 17 ayat 24. Mic-nya masih mati Pak David. Mic-nya masih mati. Mesti di-unmute dulu. Apakah bisa di-unmute? Tes. Ya, sudah masuk. Tes. Oke. Yohanes 17 ayat 24. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Nah, terima kasih Pak David. Ya Bapak, jadi doa ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih adalah doa satu pasal penuh. Yohanes 17 itu doa satu pasal penuh. Nah, sesudah doa ini, kalau Bapak Ibu masih ingat film The Passion of the Christ oleh Mel Gibson, sesudah selesai doa ini, Yesus ditangkap, lalu disiksa itu, lalu disalibkan. Nah, inilah menit-menit sebelum Yesus naik ke kayu salib. Apakah yang ada di dalam pikiran Yesus? Inilah yang ada di pikirannya. Saya yang meneliti Injil Yohanes di tingkat master 2 tahun, di tingkat doktor 6 tahun, maka kita lihat di sini sangat berkesan. Sesuatu fakta yang tidak bisa disangkali. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada. Mereka maksudnya orang percaya. Kalau kita baca ayat di atasnya. Gereja. Ya, mereka bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku. Agar mereka memandang kemuliaanku. Sorry, saya nggak suka terjemahan Indonesia ini. Memandang itu melihat sekilas. Ya, saya nggak tahu. Ada nggak yang punya NIV Bible? Gimana NIV menerjemahkan ini? Masa sih cuman memandang? Kalau dalam bahasa asli ini bisa diterjemahkan ini agar mereka look at atau gaze upon atau mempelototi, supaya mereka mempelototi kemuliaanku, yaitu kemuliaan yang Kau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Artinya apa? Kalau kita baca Bapak Ibu Yohanes 1 ayat 14, di sana sudah dikatakan firman telah menjadi manusia atau lebih tepatnya daging dan diam di tengah-tengah kita dan kita telah melihat kemuliaannya. We have seen his glory. Tetapi dalam Yohanes 17 dikatakan, aku berdoa supaya dimanapun aku berada, semua orang percaya berada. Supaya mereka menikmati kemuliaanku. Gazing upon my glory. Look at upon my glory. Enjoy my glory. Which kind of glory? Itulah heavenly glory. Supaya mereka menikmati kemuliaanku. Yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Puji Tuhan. Beberapa tahun terakhir ini Bapak Ibu sekalian di Indonesia. Kalau orang meninggal dunia, bukan dikatakan sudah meninggal. Tapi seringkali sudah dimuliakan Tuhan. Nah, saya tidak tahu apakah di Vancouver juga begitu. Kalau orang meninggal disebut sudah dimuliakan Tuhan. Nah ini benar.
berdasarkan Yohanes 17 ayat 24, Yesus mendoakan supaya semua yang percaya kepadanya menikmati kemuliaan Kristus yang sudah dimiliki sebelum dia datang ke dalam dunia. Ada kemuliaan, ada heavenly glory. Dan kemuliaan itulah yang didoakan Tuhan Yesus. Dan dia sudah pulang kampung, naik ke surga, mendahului Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Maka kapan saja Bapak, Ibu dipanggil, maka Bapak, Ibu sedang menyatukan dirimu dengan heavenly glory. Benar, Anda akan dimuliakan pada saat itu. Amin. Katakanlah amin. Puji Tuhan. Jangan ragu sedikit pun. Itu sebabnya imanmu sangat mulia. Our faith is very certain. Sangat pasti. Our final destination is very certain. No doubt. Tidak ada keraguan sedikit pun. And that is not, itu bukan karena your own effort, your own good. Karena kebaikan, seperti kata lagunya Dr. Rahmiati, semua hanya karena anugerah Tuhan. Semua hanya anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya yang diberikan bila engkau diselamatkan. Bila kita dimuliakan. Bila kita pulang kampung mudik. Puji Tuhan dah. Bapak Ibu masih nabung ini ya. Nabung. Silakan tabung. Tapi untuk apa? Untuk bermisi. Itu yang kita lihat nanti. Nah, dampak kenaikan Kristus secara praktis. Nah, tadi teologis. Berkenan dengan the identity of Jesus and our final destination. Sekarang, apa praktisnya? Harus praktis dong ya. Gak boleh berteologi terus. Kalau saya dulu di Seattle sama Pak David, kita berbicara, diskusi tentang suami istri. Maka saya berkata, prakteknya gimana? David, makin sayang gak sama Ayen? Harus sayang, harus mesra dari hari ke hari. Terus David bilang, iya. Saya bilang, jangan jawab. Yang jawab mesti Ibu Ayen. Kalau Ayen berkata, iya, baru boleh. Kalau David, itu namanya self-introduction. Gak boleh. Itu dia. Puji Tuhan. Senang saya pagi ini. Secara praktis, nah ini dia. Ambisi duniawi versus ambisi surgawi. Apa maksudnya ini? Saya tulis ada dua macam kekristenan. Saya akan menunjukkan kembali ayat ini. Nah, kalau kita baca di dalam ayatnya yang kita baca tadi, maka bertanyalah, ya saya tunjukkan ya, ayatnya ini ya, kelihatannya, masih kelihatannya, maka bertanyalah, mereka yang berkumpul di situ. Tuhan, kok nggak kelihatannya? Saya naikkan dulu ya. Saya naikkan ayatnya ya, teksnya. Saya belum naikkan rupanya. Tadi masih PowerPoint saya. Nah, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan Israel? Nah, yang ditanya itu kerajaan Israel. Ini aneh kan? Makanya Tuhan tegur. Kau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri kuasanya. Tetapi kamu menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu menjadi saksiku Yerusalem, di seluruh Yudea, ya, Yerusalem, Yudea, ya,
sampai ke ujung bumi. Nah, apa yang kita lihat di sini? Ini ironi, Bapak Ibu. Inilah banyak orang Kristen yang dipikirkannya terus kerajaan duniawi. Padahal Tuhan bicara di atas. Kalau kita baca dari ayatnya yang di atas, hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Nah, saya mau kembali ayat 3, mohon kesediaan Pak David membacanya ayat 3. Enggak kedengaran? Enggak kedengaran Pak David? Ayat 3, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Ya, terima kasih. Nggak terlalu keras suaranya ya. Kepada mereka, murid-murid, Tuhan Yesus menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Sesudah dia disalibkan ya. Dan dengan banyak tanda, ia membuktikan bahwa ia hidup. Yesus benar-benar hidup. Dia bangkit. Nah, sebab selama 40 hari, tolong diperhatikan, bukan 4 hari, bukan 4 jam, ini 40 hari. Jadi ibarat seminar 40 hari. Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang apa Bapak Ibu? Tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah. 40 hari. Bukan 4 hari. Bukan 4 jam. Artinya apa? Inilah fokus daripada Yesus. Sesudah kebangkitannya, diulang summary. Tapi summary-nya 40 hari. Biasa ya. Nah, saya lompat ayat 6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Aduh, ngaco sekali kan. Yang dibahas Tuhan Yesus itu kerajaan Allah. Tetapi yang di pikiran gereja adalah kerajaan dunia. Kasihan ya. Aduh, kalau baca ini sedih ya. Ya. Lalu ngapain 40 hari dengar Tuhan Yesus? Temanya kerajaan Allah. Tapi kok bisa yang ditanya kerajaan Israel? Begitulah betapa subjektifnya hidup kita. Kita bisa bolak-balik masuk gereja. Kita bisa bolak-balik ikut seminar. Kita bisa bolak-balik retreat. Tetapi di otak kita, tetap aja otak kita dibawa-bawa. Kasihan kita ini. Kasihan. Makanya saya tulis ada 2 macam gereja. Yaitu apa? Gereja yang fokus kepada misi surgawi. Atau gereja yang fokus kepada misi duniawi. Tadi sempat terbaca oleh saya. Tanggal 6 Juni akan vote. Apakah pendeta David akan tetap atau tidak. Nah ini tergantung ini. Kalau kita betul-betul mau fokus kepada the kingdom of God. Maka semua keputusan, semua vote akan dipengaruhi oleh itu. Puji Tuhan. Kembali kita lihat di sini sekarang bahwa fakta adanya Kristen duniawi dan Kristen surgawi. Dan Bapak Ibu, I challenge you this morning. Tantangan saya melalui firman Tuhan ini. Singkirkan semua ambisi-ambisi duniawi. Milikilah ambisi surgawi. Amin. Amin. Amin.
Maaf, sengaja saya tanya 3 kali. Supaya aminnya jelas. Amin. 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 Terima kasih Pak Markus, ditulis amin. Amin. Ambisi surgawi. Amin. Ambisi surgawi. Amin. Ambisi surgawi. Tidak amin. Ambisi duniawi. Tidak amin. Ambisi duniawi. Tidak amin. Ambisi duniawi. Wah, kembali tulis Pak Biantoro ini. Amin. Ya. Saya percaya semua amin. Sampai kita ketemu nanti di Vancouver. Kalau sudah selesai COVID ini. Kita satukan doa kita. Dengan betul-betul makin mencintai Tuhan kita Yesus Kristus. Ambisi. Lalu saya tulis yang kedua. Kalau amin. Maka apa yang terjadi? Kalau sudah amin. Ya. Pikirkan dan carilah perkara yang di atas. Nah, itu dia. Kalau sudah amin Bapak Ibu, maka mulai pagi ini, besok dan seterusnya, pikirkan, cari, ya, konkretnya, terlibat penuh dalam misi agung Tuhan Yesus. Perhatikan seluruh Injil, diakhiri dengan misi. Matius 28. Diakhiri dengan misi amanat agung. The Great Commission. Jadikan semua bangsa muridku. Markus 16, 15. Go ye to all people. Preach the Gospels. Lukas juga. Dalam nama Yesus. Harus diberitakan pengampunan dosa. Yohanes juga. Maka keempat Injil. Diakhiri dengan misi. Demikian juga tadi kita baca kisah 1:28 ayat 3. 40 hari bicara kerajaan surga. Dan kalau kita baca nanti kisah 28 ayat 30-31 ditutup dengan kerajaan surga. Kita akan periksa ayatnya. Kolose 3:1. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Ini dia. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan, atau dalam NIV, since you have been risen, kamu sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Saya tulis di sini, dalam bahasa asli itu, carilah terus-menerus. Dalam bahasa asli, ZTT, berarti present imperatif. Carilah terus-menerus. Pikirkanlah, dalam bahasa asli, phronete, berarti present imperatif. Pikirkan terus-menerus. Puji Tuhan. Inilah yang harus kita lakukan. Ya. Kisah Kolose 3 mengajak kita cari, pikirkan, pikirkan, cari. Ya. Nah, tadi saya berkata dimulai dengan kisah 1 ayat 3 kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Kita sudah baca tadi ini. Sebab selama 40 hari yang berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang apa? Kerajaan Allah. Sayang tadi pertanyaan yang kita lihat, kapan kerajaan Israel dipulihkan? Dua macam Kristen. Kristen yang fokus kepada visi sorga dan visi duniawi. Dan kita berkata tadi, kita amin kepada visi sorga. Nah, kisah 28 ayat 30-31, begitulah diakhiri. Ya, setelah dijawab tadi sama Tuhan Yesus, kamu tidak tahu itu. Ya, tapi kamu menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu jadi saksiku, Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Kisah 1 ayat 8. Yerusalem tempat mereka berada. Yudea provinsinya. Samaria daerah yang biasa mereka hindari. Sampai ujung bumi. Nah, ujung bumi di mana? Kalau kita bikin globe bumi itu flat, kalau di sebelah kanan itu Yerusalem,
maka sebelah kiri itu adalah Romawi. Roma, Itali. Sekali lagi, kalau kita buat globe bumi flat datar, jikalau Yerusalem di sebelah paling kanan, maka paling kiri ujungnya adalah Roma. Dan itu yang terjadi. Kisah 28, 30, 31 itu di Roma. Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri. Dia menerima semua orang datang kepadanya. Dengan terus terang, tanpa rintangan apa-apa. Dia memberitakan apa? Kerajaan Allah. Puji Tuhan. Inilah contoh yang benar dari gereja Tuhan. Gereja Tuhan harus fokus kepada kerajaan Allah. Bukan kepada kerajaan duniawi. Boleh, gedung boleh megah. Tapi untuk misi Kristus. Boleh, uang boleh bertambah. Tapi untuk misi Kristus. Harus itu. Puji Tuhan. Akibat daripada para rasul serius terhadap misi itu, apa yang terjadi? Perjumlahan orang percaya secara pesat. Inilah secara statistik. Secara statistik kita lihat itu. Kalau kita baca Kisah 1:15, jumlah mereka baru 120 orang. Itu dia. Dikatakan oleh Profesor Harnack, jumlah 120 ini penting. Karena apa? Itu berarti dalam hukum Romawi, mereka sudah bisa mandiri. Mereka bisa merupakan satu komunitas yang punya aturan, ADART, dan hukum sendiri. Itu kata Profesor Harnack. Berarti komunitas Kristen sah secara hukum. Dan Kisah 2:41, jumlah mereka 3.000. Wow. Dari 120 ke 3.000. Kisah 4 ayat 4, 5.000. Tapi laki-laki. Kalau tambah perempuan, ditambah remaja, mungkin 12.000. Nah 12.000 dari 120, berapa persen ini kenaikan nih? Dari 120 ke 12.000, berapa persen nih? Dan kalau kita baca Kisah 5 ayat 14, tidak ada lagi angka statistik. Jumlah murid bertambah banyak. Kalau kita baca Kisah 6 ayat 1, jumlah murid bertambah banyak. Begitu dia. Boleh baca deh. Apakah Bu Ayen bisa baca Alkitabnya? Kisah 5 ayat 14. Lalu Kisah 6 ayat 1. Bu Ayen baca Kisah 5 ayat 14. Lalu Kisah 6 ayat 1. Mic-nya dihidupin dulu. Ya. Kisah Para Rasul, pasal yang ke-5, ayat yang ke-14. Betul. Dan makin lama, makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Ya, makin bertambah kan? Tidak Ya. ada angka kan? Enggak. Makin bertambah. Begitu udah berhenti dia. Kisah 6. Kisah 6 ayat yang ayat yang ke-1. Kisah 6 ayat 1. Sama itu caranya. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah Nah itu dia. Makin bertambah. Jadi nggak ada angka lagi. Puji Tuhan. Terima kasih Bu Ayan. Kisah 1, 15, 120. Kisah 2, 41, 3.000 jiwa. Kisah 4, 4, 5.000 laki-laki. Kisah 5, 14, tidak lagi dihitung. Perkembangan pesat. Itulah misi Tuhan Yesus. Membawa jiwa-jiwa kepada Yesus. Karena apa? Kita tadi sudah melihat. Tanpa Yesus, tidak ada pulang kampung. Kemana dong pulangnya? Pulang neraka. Tuh. Hanya ada 20 pilihan. Saya lihat Bapak Hanpin ini serius banget mendengarnya. Ya. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Hanpin. Sangat serius. Dari tadi saya lihat wajahnya. Karena memang tujuan manusia cuma 2. Pulang kampung ke sorga. Atau terbuang dari sorga. Neraka. Ngeri. Kita tidak mau itu. Itu sebabnya dampak kenaikan Kristus secara praktis apa? Let us focus on this thing. Beritakan Injil.
bawa jiwa kepada Kristus. Bagaimana caranya? Segala macam cara lakukan. Kapan? Segala waktu, segala kesempatan. Kepada siapa? Kepada segala dunia. All kinds of method, all kinds of efforts, and to all kinds of people. Dan saya tulis secara konkret, dampak kenaikan Kristus bagi GI Vancouver, 3D. Berdoalah supaya GI Vancouver makin maju, makin bertumbuh, makin berkembang. Organisasi maju, bagus. Liturgi maju, bagus. Pendeta maju, bagus. Semua harus maju. Tapi untuk apa? Bukan untuk kerajaan Israel, tapi kerajaan sorga. Banyaklah berdoa. Saya harap gereja jangan hanya sibuk, harus banyak berdoa. Dana, D kedua. Berapa banyak dana untuk pekerjaan Tuhan? Banyak sekali. Saya sendiri telah menghabiskan entah berapa miliar. Karena apa yang saya kerjakan itu bermisi, bermisi, bermisi. Dari desa ke desa, dari kota ke kota, dari state ke state, sampai ke seluruh dunia. Mungkin tadi dari prelude sudah lihat, nanti kita lihat lagi. Lalu apa lagi? Diri. Kalau tadi doa, we don't move. Doa kita yang move. Dana, we still don't move. Dana kita yang move. Dana kita yang transfer. Tapi diri. Kita harus pergi. Nggak cukup hanya doa. Nggak cukup cuma dana. Sama seperti Tuhan Yesus. Dia turun dari surga. Puji Tuhan. Saya mau tunjukkan foto-foto bagus sebelum masuk videonya yang tadi ya Pak David. Foto-foto bagus saya tunjukkan. Mungkin susah melihat foto ini di Vancouver. Ini adalah rumah di desa. Ya kelihatan ya. Rumah di desa ini. Puji Tuhan. Nah, di desa ini ada 4 alumni Trinity kita kirim. Nah, inilah desanya. Bagus ya? Nah, inilah desanya. Lalu mereka melayani. Nah, inilah anak-anak. Mereka melayani anak-anak itu. Beritakan Injil ke semua orang. Nah, ini mereka. Inilah rumah kami nih, Pak David. Nanti kalau Ayen datang ke desa Samosir, inilah rumah kami. Ini adalah kakakku. Ini kakakku. Nah, ada juga foto saya di sini. Nah, ini foto kami berdua ini. Ini kakak Yunike. Ya, ini di desa kami. Semua anak-anak kecil dikasih setiap kali kebaktian minum susu. Saya berkata, kasih susu. Jangan mereka bantet. Ini lihat ini. Kecil banget ya. Padahal usianya sama dengan ini. Tapi itulah di desa. Kurang gizi. Kasihan mereka. Ya. Ini juga nih. Nah ini senang ini. Mereka bersorak-sorai ini. Luar biasa. Ini jangan. Mereka udah miskin jasmani, miskin juga sorga kan. Makanya kita bilang IMD. Injil masuk desa. Jadi Pak David tolong doakan. Ada 4 hamba Tuhan di sini. Dan banyak desa di sekitar ini. Banyak sekali. Dan gak ada pendeta. Kasihan. Nah ini mereka dididik juga. Pelajaran-pelajaran melengkapi guru mereka di sekolah. Ya. Ini berbagai macam ini. Semua dilakukan. Ya.
Ya. Jadi itu dia. Ada juga tadi apa namanya? Si si kecil, si adik kecil ya. Ada juga kita ke Mentawai, Pak David. Saya coba tunjukkan ya. Kita ke tim kita di Mentawai. Nah, ini ada foto-foto dari Mentawai. Nah, ini nih. Ini di Mentawai nih. Ada 2 alumni kita, Bu Ayan di sana, mohon tolong didoakan. Nah, ini dia nih. Ini mereka mau coba bikin tempat ibadah. Ya. Ada juga mereka nyebrang ke tempat-tempat yang apa namanya harus pakai kapal nyebrang. Jadi kalau misalnya mereka melewati laut lepas, wah kasihan kalau tidak siap-siap. Kasihan itu. Ini saya tunjukkan. Kembali pagi hari ini untuk mempersiapkan pelayanan, dan ini sedang memanaskan mesin untuk keberangkatan, dan kita sedang ada di Peluk. Dan sebelum berangkat, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami mengucap syukur dan jemaat Tuhan yang ada di PP ini semua berjalan dengan baik, cuaca, gelombang, semua dalam kemuliaan. Setelah berdoa mereka baru pergi. Jadi ada 2 alumni kita, sayang bulan Juni ini. Ya, kami sudah keluar dari Pulau Sukora menuju laut lepas. Ya itulah ya. Kalau boleh diakhiri dengan video singkat tadi Pak David. Lalu kita tutup dalam doa. Jadi Injil harus diberitakan ke seluruh pelosok. Itulah yang kita baca tadi.
Terima kasih. Ini SCT Trinity melakukan bakti sosial. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kenaikan Yesus Kristus harus membawa dampak yang jelas bagi gereja abad pertama, juga bagi gereja abad kini, termasuk di GII Vancouver. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hati kami bersorak-sorai melihat bahwa tujuan akhir hidup kami pasti, our final destination is so certain, that is going to heaven. Eternity, eternal life belong to us. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus naik ke surga, mudik, pulang kampung. Dan itulah doamu sebelum naik ke kayu salib. Supaya di mana engkau berada, semua orang percaya juga berada. Menikmati kemuliaanmu. Gazing upon your own glory. Heavenly glory. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa untuk hamba-hamba Tuhan di GII Vancouver. Berkati mengarahkan jemaat. Seluruh majelis. Bekerja sama. Bekerja keras. Serempak memberitakan Injil dengan doa yang sungguh-sungguh, dengan dana yang sungguh-sungguh, dengan diri yang sungguh-sungguh. Karena kami tahu Tuhan, bila kami dipanggil pulang, entah karena penyakit COVID atau apa saja, Tuhan pada waktunya tak ada satupun yang kami bawa pulang. Hanya pelayanan kami, jiwa-jiwa yang kekal. Itu yang kami bawa pulang. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-hamba Tuhan di GII Vancouver. Pendeta, Guru Angel, Pak David, Bu Ayen, semua majelis, semua pelayan, komisi-komisi, sekolah minggu, remaja, pemuda, orang tua. Berkati semua Tuhan. Roh Allah bekerja secara dahsyat. Bakar kerohaniannya Tuhan. Bakar rohnya. Bakar semua dosa-dosa. Singkirkan dosa-dosa. Supaya itu tidak merintangi. Supaya tidak memotong sayap mereka terbang tinggi. Bagai Raja Wali. Untuk kemuliaan Tuhan. Hamba-Mu menyerahkan semua umat-Mu. Ke dalam kasih-Mu. Demi nama Yesus. Amin.